Shalom, selamat pagi jemaat Mount Olive Family yang dikasihi Tuhan. Penuh sukacita pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Semua tentu karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sungguh menyiapkan hati, pikiran kita, biar hati dan pikiran kita fokuskan kepada Tuhan. Saat pagi hari ini biar kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia, meninggikan nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini biar kami menyiapkan hati kami menyerahkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biar kami mengambil waktu Tuhan untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, membesarkan Engkau Tuhan, karena sungguh Engkau Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, biar di dalam hadirat Tuhan kita naikkan pujian ini. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin. Mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku,
Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari sembah Dia, Yesus. Engkaulah Raja mulia Tuhan, Allah yang agung, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Kami sembah, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia, Yesus Kristus. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Engkau Tuhan, Yesus Kristus Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan, sembah Kau. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu kami mau lebih-lebih lagi mengagungkan namamu, membesarkan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Ajaiblah Engkau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Kaulah Raja yang ajaib, Raja mulia, Raja yang agung. Terima kasih Yesus. Sebab itu kami mau meninggikan Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu saat ini ya Yesus. Sepanjang hidup kami. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu
mengatasi lagi Dan kemuliaan kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan lagi, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi bumi Tuhan. Mengatasi bumi. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, pagi ini berkati setiap kami Tuhan, baik yang hadir di ruangan ini maupun semua yang mendengar firman-Mu, agar kami tidak menjadi manusia-manusia bumi yang hidup dalam kegelapan, agar seluruh kehidupan kami dicerahkan, karena firman-Mu berkuasa mengubah siapapun. Gunung pindah, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadikan pagi ini pagi yang penuh berkat. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun sebentar lagi. Waktu demi waktu berlalu begitu cepat, dan setiap sahabat kita, saudara kita sudah ada yang mulai dipanggil Tuhan. Ada banyak teman-teman kita yang Kristennya sejak kecil, termasuk kita ada yang banyak. Tapi kekristenannya begitu-begitu terus. Ada yang salah dengan pengertian yang ada. Pagi ini kita akan belajar, karena hidup ini cuma satu kali, itu pun tidak panjang, singkat. Mari kita belajar yang benar. Sebab kalau tidak, yang rugi kita sendiri. Mari kita baca satu nas yang sangat digemari banyak orang. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, aku di sini Tuhan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang suka sekali ayat ini karena diakhiri dengan segala kelimpahan. Dan kelimpahan di sini dimengerti sebagai kepemilikan yang jumlahnya banyak. Kaya raya di bumi, punya apa saja. Disambungkan dengan ayat yang lain, setiap tanah yang kau injak akan jadi milikmu.
Disambungkan lagi dengan ayat yang lain, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Disambungkan lagi dengan yang tidak ada di Alkitab. Kalau kamu beli persembahan, kamu dibalas Tuhan. Tingkap langit dibukakan. Wah, paling pintar kalau nyambung-nyambung kalimat begini. Ya, tapi coba kita pelajari dengan benar pagi ini. Ini artinya apa sih sebenarnya? Hidup yang berkelimpahan yang dimaksud Tuhan Yesus ini apa? Kita harus mengerti misi Tuhan Yesus datang ke bumi ini apa sebenarnya. Tentu saja Tuhan Yesus sedang menggenapi nubuatan di kitab Kejadian. Kalau Bapak Ibu ingat Kejadian 3 ayat 15. Ya. Kejadian 3 ayat 15, coba kita baca lagi. Ketika itu manusia jatuh dalam dosa, harus binasa. Tapi lalu Tuhan berfirman, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Harusnya manusia binasa, tapi Tuhan berfirman seperti ini. Artinya apa? Artinya manusia mempunyai keturunan, tidak binasa hari itu juga. Artinya di masa depan keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular. Dan itu sisa dari seluruh kisah di Alkitab kita itu tentang itu. Jadi sejak Kejadian 3 ayat 15 ke belakang itu semuanya dalam penggenapan nubuatan itu. Kita harus mengerti arti itu. Jadi, kalau ada orang yang membaca Alkitab tidak sesuai dengan itu, tujuan mula-mula itu, pasti ia salah. Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik, seluruh Alkitab tentang hal itu. Oleh Bapak Gereja ini disebut proto-evangelium atau proto-euangelium. Itu adalah artinya kabar baik yang pertama, Injil yang pertama. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu suatu kabar baik. Nanti keturunan si ular akan diremukkan kepalanya. Nanti si ular kepalanya akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini, Hawa. Itulah janji tentang kedatangan Mesias. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah kita langsung keluar dengan long term plan, rencana jangka panjang. Nanti akan ada yang meremukkan kepala si ular, yaitu Tuhan Yesus. Jadi misi utama dari seluruh Alkitab ini adalah keselamatan oleh Sang Mesias. Jadi kalau kita baca Yohanes 10 ayat 10, Aku datang, Tuhan Yesus datang, untuk memberi hidup, bukan untuk memberi binasa atau kematian. Hidup yang bagaimana? Yang berkelimpahan. Jangan dibelokkan. Yang kaya raya. Yang hidupnya mewah, di bumi enak. Yang sukses di bumi. Itu penyesatan namanya. Kamu akan enak di bumi, sukses kaya raya, mati masuk surga. Enak banget tuh ya. Semua orang pasti mengaminkan. Padahal yang dimaksud hidup berkelimpahan di sini, harusnya terjemahan ini tidak dipakai berkelimpahan, menyebabkan banyak orang salah mengerti. Di dalam teks asli dipakai kata perison. Perison kata dasarnya adalah, akar katanya adalah perisos. Perisos itu kalau di kamus artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama very high in numbers, sangat tinggi jumlahnya, ya kaya raya di bumi secara fisik jasmani. Yang kedua very high in quality, kualitas sangat tinggi. Kira-kira yang mana yang benar? Mungkin nggak Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari surga ke bumi?
lalu nawarin kekayaan. Model dukun-dukun itu. Nawarin rezeki di bumi. Mungkin nggak? Mungkin nggak itu menjadi misi utamanya Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Visi utamanya adalah penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Membinasakan pekerjaan iblis. Supaya manusia selamat. Kan begitu. Supaya hidupnya berkualitas. Sejak kapan? Sejak di bumi. Sejak sekarang. Bukan hanya di surga. Jadi kalau ada orang yang berkata, nanti kita hidup sempurna dan suci di surga. Salah. Hidup suci dan sempurna itu harus diusahakan di bumi, sejak di bumi. Bapak Ibu gak usah heran, ada pengkhotbah yang ngotot bahwa di bumi ini kita tidak bisa sempurna, bro. Santai saja. Tidak bisa hidup suci. Itu berlawanan dengan Alkitab. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah itu untuk di bumi. Hidup ini harus berkualitas. Berkualitas menurut siapa? Tentu saja menurut Tuhan. Bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia berkualitas itu kaya raya, terkenal, berkuasa. Tapi menurut Tuhan bukan. Oh kalau gitu yang miskin ya Pak? Bukan juga. Karena kita tidak bicara miskin atau kaya. Kita bicara hidup yang berkualitas. Ada amin ya? Mau miskin, mau kaya, tapi hidupnya harus berkualitas. Ada banyak orang makin kaya, ia makin miskin. Apa maksudnya? Makin kaya uangnya, tapi hidupnya makin miskin. Tidak punya waktu untuk keluarga. Tidak punya waktu untuk belajar. Tidak punya waktu untuk keluarganya, untuk belajar kebenaran. Tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk apa? Berangkat pagi ke kantor, pulang jam 1 pagi. Pagi lagi pulang lagi, terus begitu setiap hari. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Uangnya banyak, jangan diragukan. Uang sih banyak. Banyak orang uangnya tidak berseri. Maksudnya sangat banyak. Apakah ia itu yang dimaksud oleh Tuhan hidup berkelimpahan? Bukan. Percuma orang hidup berkelimpahan di bumi kalau ia tidak berkelimpahan di mata Tuhan. Amin ya? Ini berkelimpahan di mata Tuhan. Berkelimpahan apa? Berkualitas tinggi. Nah, masalahnya berkualitas itu apa? Banyak orang tidak mengerti hidup yang berkualitas. Banyak orang akhirnya menjadi agamawi. Oh, berkualitas itu kalau mau deket Tuhan itu di gereja terus-menerus. Nginep kalau perlu. Kalau perlu Senin Kamis puasa. Kalau perlu puasanya sepanjang minggu. Nah, yang begitu-begitu agamawi. Sementara hidup ini bukan soal puasa. Hidup ini soal bagaimana menyenangkan Tuhan. Bukan hanya bidang teologi. Semua orang, anak-anak muda, sekolah di bidangnya masing-masing. Tidak harus teologi. Banyak orang sekolah teologi malah jadi katak dalam tempurung. Taunya cuma teologi tapi sombongnya minta ampun. Dunia ini ada banyak bidang, semua harus memuliakan Tuhan. Amin ya. Dahulu pemazmur itu orang pintar, bukan cuma tahu teologi. Dia tahu kenegaraan, bagaimana menjadi raja. Ia tahu memimpin, berpolitik. Ia tahu cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Ia tahu langit tak terhingga, samayim. Ia terbuka pikirannya. Jangan seperti orang yang belajar Alkitab terus, dia pikir dunia ini hanya soal Alkitab. Dunia ini soal seluruh hidup. Seluruh hidup harus dipersembahkan bagi Tuhan. Itu sebabnya ibadah yang sejati itu bukan hanya di gereja. Itu sebabnya ibadah yang benar itu bukan hanya jadi pendeta atau jadi aktivis. Ibadah yang benar itu dalam seluruh hidup kita.
yang jadi pengacara, yang jadi dokter, yang jadi apapun, semuanya ibadah. Yang benar tapi. Ya. Kalau kita bisa melakukan hal itu dimanapun, kapanpun, dalam segala hal, kita akan jadi berkat. Kita akan jadi garam dan terang sesuai perintah Tuhan Yesus. Tapi sungguh sulit mengubah mindset manusia itu. Manusia sudah biasa hidup dalam kegelapan. Sudah biasa hidup di zona nyamannya. Sudah merasa benar. Bahkan sudah merasa selamat. Padahal hidupnya tidak berkualitas. Keselamatan itu bukan cuma masuk surga. Tuhan tidak menjemput kita apa adanya masuk surga, enggak. Tuhan datang mati di kayu salib, kasih contoh, setelah itu giliran kita. Giliran kita. Sekarang ini giliran kita untuk mematikan diri, menyalibkan diri. Giliran kita dididik oleh Tuhan luar biasa. Giliran kita mematikan daging kita. Alkitab menyampaikan hal itu dengan berbagai ayat. Kalau kamu ditebus, kamu berhutang, kita berhutang, kita orang berhutang. Supaya hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Supaya hidup tidak menurut daging, tapi menurut roh. Supaya hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita punya kesempatan untuk membuktikan cinta kita sama Tuhan. Banyak orang menggunakan waktunya itu untuk dirinya sendiri. Mencari kenikmatan diri sendiri, mencari kesuksesan diri sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Ini iman yang salah, ini kebelingan namanya. Sehingga ayat-ayat pun berani diplesetkan. Berkelimpahan kok bisa ya mikirnya itu kekayaan. Tuhan tidak pernah, coba dibaca yang lengkap, mengajarkan apa Tuhan. Tuhan justru sebaliknya, kamu mau ikut aku. Sudah hitung anggarannya, sudah dihitung modalnya, kamu bisa bayar harga, kira-kira begitu. Kalau kita ikut Tuhan yang luar biasa, kita tidak bisa santai-santai. Kita mau seperti Tuhan. Firman Tuhan jelas, Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau orang mendengar kita khotbah ini dipikir sok-sokan gitu, mau jadi seperti Tuhan. Tidak, ini perintah Tuhan. Barang siapa melawan perintah Tuhan, ia berada di pihak yang jahat. Seluruh kita itu mesti digenjot supaya dididik Tuhan. Ayo mengerti pikiran perasaan Tuhan, mengerti kehendaknya. Lakukan, belajar. Jangan bebal, kan mestinya begitu. Heran. Ada banyak gereja tidak mengajarkan hal itu. Mereka sukanya mengajarkan hal-hal lain yang sekunder. Saya kalau ngomong tidak penting terlalu ekstrim. Ya udah agak penting, tapi bukan yang utama. Biarin saya ulang-ulang aja terus. Masa dari dulu fokusnya kesembuhan? Seolah-olah semuanya penyakitan kalau ke gereja selalu cari kesembuhan. Memang penyakitan, tapi sakit jiwa. Itu yang harus disembuhkan. Bukan cuma tubuh mati nggak masalah. Tapi jangan jiwa. Makanya firman Tuhan jelas, jangan takut terhadap yang bisa membunuh tubuh. Takutlah terhadap yang bisa membunuh jiwa. Jangan takut sama penyakit, sama dunia ini. Paling banter kita mati. Tapi takutlah akan Dia, Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Jadi kalau seseorang takut akan Tuhan, tapi kelakuan sehari-harinya tidak takut akan Tuhan. Ini ironi loh. Banyak orang seperti itu. Sakit jiwa. Kok di gereja haleluya. Shalom. Keluar dari gereja aman. Jauh dari Tuhan dia pikir. Sama, Tuhan yang sama masih ada dalam diri kita. Banyak manusia itu bagaimana ya ngomongnya ya? Alkitab itu benar, bebal. Coba kita pelajari lagi. Tuhan itu dengan berbagai kalimat, firman,
mencoba menyadarkan kita semua loh. Sayang kita semua tidak berusaha, tidak haus dan lapar akan kebenaran. Itu masalahnya. Kalau seseorang tidak haus, ya dia tidak bisa belajar. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Dan jemaat Korintus ini jemaat yang kacau Bapak Ibu. Makanya surat Korintus ini disebut surat kemarahan. Surat kemarahan Paulus terhadap jemaat di Korintus. Di Korintus itu ada, di zaman itu ada satu kuil. Di kuil itu ada namanya, ada pelacur, 1000 pelacur bakti. Waduh, di kuil itu, Korintus ini kota dagang, di mana orang-orang kalau berdagang itu lalu lintasnya lewat Korintus. Di zaman itu Korintus itu kota dagang. Jadi kalau orang berdagang ke Korintus, selesai berdagang mampir ke kuil tadi itu. Sebab ada 1000 pelacur bakti. Rusak ini orang-orang Korintus ini. Penyembahan berhala dibarengin dengan pelacur. Waduh, dewi kesuburan di Korintus. Makanya surat Rasul Paulus itu surat kemarahan. Jemaat Korintus gak boleh rusak. Sebab kalau mau rusak gampang. Ada kuil itu. Waduh, gawat ini. Ya, coba kita baca 2 Korintus 6 mulai dari ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Orang Korintus ini bebal. Ya. Ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Rasul Paulus itu mempunyai hati yang melayani. Dia jatuh hati dengan orang yang jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa. Perhatikan ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi Rasul Paulus bicara dengan jemaat di Korintus. Kamu jangan punya pasangan orang yang tidak sepadan. Begitu, ya. Perhatikan baik-baik ini ayat ini. Banyak orang salah mengerti. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jemaat Korintus, kamu jangan punya pasangan yang tidak seimbang. Sebab kamu terang, dia gelap. Ini soal bukan pasangan hidup kawin mengawinkan, bukan. Ini soal jemaat. Kamu jangan bergaul dengan yang tidak sepadan. Kamu terang, dia gelap. Gitu maksudnya. Amin, saudara. Oke, kita teruskan. Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Emang ada persamaan? Kamu ikut Kristus, dia ikut Belial, ikut dewa-dewa. Nggak ada. Ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nggak bisa, bagiannya lain-lain. Ya. Oke. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Akhirnya sampai ke situ. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Keinginan Tuhan itu menjadikan semua umatnya loh. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya. Ayat 17. Sebab itu, nah ini yang paling penting. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan.
dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Tuhan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Perintah Tuhan apa? Keluar kau dari sana. Bukan keluar secara fisik loh. Disuruh pindah kota, bukan. Sebenarnya gereja itu artinya keluar. Jadi kalau kita ikut Tuhan, keluar kau, jangan di sana, gitu. Kau jangan hidup dalam kegelapan begitu, sukanya gelap-gelap sih. Keluar, akulah terang. Oh, begitu. Makanya kita juga disebut garam dan terang. Karena banyak orang hidup di kegelapan. Apa itu kegelapan? Ketidakmengertian yang pertama. Yang kedua, kesalahmengertian. Karena dididik oleh pendidik yang pengkhotbah yang ngawur. Jadi salah mengerti. Hidup dalam kegelapan. Salah asuh, salah didik. Hidup dalam kegelapan. Makanya kita harus jadi garam dan terang. Supaya mereka melihat terang. Banyak orang pikirannya masih dalam kegelapan. Sebagian besar orang malah percaya bahwa dirinya sudah selamat. Padahal hidupnya tidak berkualitas di pandangan Tuhan. Di pemandangan matanya. Nah, ini masalah. Jadi kita tidak bicara soal kualitas di bumi. Ini kualitas menurut Tuhan. Aku datang jauh-jauh dari surga supaya kamu hidupnya itu hebat, berkualitas, jadi anak Allah. Mau kaya, mau miskin, mau sedang, tidak masalah. Tapi di mata Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Tapi bagi Tuhan, dipakai sebagai senjata kebenaran. Tapi menjadi alat di tangan Tuhan. Tapi menjadi hebat di mata semua orang juga. Sebab orang akan melihat, ini ikut Tuhan yang benar. Begitu. Banyak manusia itu fokusnya bukan Tuhan, fokusnya diri sendiri. Akibat ajaran yang salah. Ini bagaimana ya? Orang berani ngajar tapi salah. Tidak takut Tuhan lagi. Kalau diajari begini tidak percaya. Bahkan orang zaman dulu melihat baru percaya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Hari ini sudah melihat pun tidak percaya. Hebat ya. Zaman postmodern ini sangat hebat nih. Manusia sudah melihat, masih tidak percaya. Ada yang berkata bumi ini datar katanya. Udah jelas-jelas faktanya bulat, datar katanya. Itu orang Kristen loh ya yang saya ngomong itu. Berkhotbah lagi. Luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu mendengar khotbah seperti itu, terus Bapak Ibu amin, langsung masuk kegelapan lagi. Tuhan tidak menginginkan manusia itu pikirannya gelap, bodoh, bebal. Tuhan menginginkan kita mengalami pencerahan. Pencerahan oleh firman kebenaran. Sehingga kita bisa membuka mata kita bahwa iya ya, aku ini kecil ya di bumi ini. Aku ini nothing sebenarnya. Alam semesta begitu besar. Aku hanya setitik debu di dalam debu. Aku tidak tahu apa-apa sebenarnya. Aku hanya tahu sedikit, teologi sedikit. Itu pun belum tentu benar yang dimengerti. Aku tidak tahu apa-apa. Dunia ini banyak, begitu luas. Tuhan menciptakan banyak hukum. Aku taunya baru sedikit. Belajar terus, jangan sombong. Baru tahu teologi aja udah sombongnya minta ampun. Gak ngerti apa-apa bidang lain. Jadi orang aneh di dunia ini. Tidak bisa menginjili orang yang di luar gereja. Karena nggak nyambung ngomongnya. Makanya seluruh mahasiswa yang lagi belajar teologi harus belajar banyak keterampilan. Supaya kita waktu menginjili orang, kita diterima. Apapun harus kita lakukan seperti Rasul Paulus. Bagi orang Yunani, aku menjadi seolah-olah orang Yunani.
Bagi orang yang hidup menurut Taurat, aku seolah-olah hidup juga menurut Taurat. Aku menjadi segala-galanya bagi semua orang. Aku persembahkan hidupku deh. Aku mau ngalah sama semua orang. Aku seolah-olah sama mereka. Tapi ingat, tidak kompromi. Sebab perintah Tuhan, keluar kau dari sana. Di Roma 12 ayat 1. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Keluar. Alkitab itu sebenarnya banyak pelajaran tentang hal itu. Perhatikan baik-baik. Abraham hidup nyaman di kota Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kalau hari ini Irak. Ada di Irak. Zaman dulu namanya Mesopotamia. Ada kota yang namanya Ur Kasdim. Kota itu adalah kota metropolitan. Hari itu sudah maju. Kota metropolitan, kota dagang dan sebagainya. Dan Abraham hidup nyaman di sana. Tapi Tuhan berkata begini, keluar dari negerimu, menuju ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim? Kenapa nggak di Ur Kasdim aja dididik Tuhan imannya? Karena kalau mau belajar, bukan cuma teori. Kalau belajar itu harus lewat pengalaman. Pengalaman bersama Tuhan. Makanya banyak orang amin. Itu teori, amin di mulut. Aminnya di luar sana. Lakukan. Baru itu benar. Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim supaya Abraham merasakan jadi pengembara, musafir di bumi. Supaya Abraham tidak terkontaminasi dengan suasana Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di kota itu budayanya budaya pagan, berhala. Ingat Menara Babel? Menara Babel dibangun, bentuknya menara itu sebenarnya bentuknya zigurat namanya. Itu di ujung paling atasnya itu dibangun kuil biasanya. Dan itu praktek umum di zaman itu. Kuil penyembahan terhadap dewa-dewa. Di Ur itu menyembah dewa bulan. Dewa bulan namanya Nana. Nah, Abraham disuruh keluar oleh Tuhan. Keluar! Enggak di situ tempatmu. Keluar Abraham. Kalau Abraham tidak keluar, imannya tidak teruji. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Oh, dadah. Ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Sampailah Abraham ke negeri itu dalam waktu singkat. Karena nggak terlalu jauh. Dari Ur Kasdim ke Haran itu cuma 100 kiloan. Dari Haran ke Kanaan itu dekat. Dekat sekali. Jadi sudah nggak terlalu jauh. Sebentar sampai dia. Banyak orang nggak kebayang Abraham memang sampai. Sampai sebentar sampai. Baca itu. Bahkan Abraham melanjutkan perjalanan ke Mesir. Balik lagi ke Kanaan. Terus begitu. Tapi Tuhan berkata begini. Negeri ini akan kuberikan kepada keturunan. Makanya hari ini ada negara Israel. Tapi bukan buat Abraham loh. Sebab Abraham akhirnya sadar. Ya meskipun Sarah mati di tanah itu, mestinya tanah itu miliknya. Orang-orang Kanaan bilang gini, udah ambil aja itu milikmu. Tapi Abraham enggak, aku mau bayar. Abraham merasa di tanah yang asing. Karena Abraham tahu sebenarnya. Enggak mungkin Tuhan janji cuma begini. Pasti ada Kanaan surgawi. Di kitab Ibrani dikatakan, mereka rindu suatu tanah air yang dibangun oleh Allah sendiri. Itulah langit baru, bumi baru. Kanaan surgawi. Jadi kalau Tuhan Yesus datang ke bumi, menyediakan hidup yang berkelimpahan, itu hidup yang berkualitas. Khususnya hidup kekal. Itu terutama. Bukan hidup di bumi yang kaya raya, terkenal. Ngapain terkenal? Sebentar juga mati. Coba aja kita lihat yang keluar-keluar di TV. Setahun lagi belum tentu hidup. Iya. Kita lihat saja. Sombongnya setengah mati begitu. Ya paling mati sebentar lagi. Iya serius.
Alkitab itu berkata loh, segala sesuatu ada waktunya. Kalau di pengadilan ada yang tidak adil, padahal tempatnya pengadilan loh, ada yang tidak adil, tapi segala sesuatu ada waktunya, kata Tuhan. Kalau ada orang yang menghina Tuhan, keluar-keluar gak karuan gitu, segala sesuatunya ada waktunya. Kita gak usah ngotot-ngotot, gak usah. Kalau Tuhan udah sentil, mati dia. Ya, kita fokus saja menyenangkan Tuhan. Ya, jangan terpengaruh oleh apapun. Dunia ini semakin lama semakin jahat. Kejahatan diumbar di sosial media. Manusia sudah semakin rusak. Yang rusak semakin rusak. Tapi Alkitab berkata yang kudus harus semakin kudus. Kita mau ambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Amin ya. Ya, kita itu disetting luar biasa sebenarnya oleh Tuhan. Ya, oke. Kita baca satu lagi, Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini bicara soal kita itu harus bangkit, jangan jadi manusia lama. Ayo bangkit, maka Kristus akan bercahaya atas kita, hidup kita. Tidak mungkin orang yang bangkit itu tidak bercahaya. Pasti bercahaya, karena menjadi terang. Ini kita lagi bicara soal terang dan gelap. Kita itu ada di pihak terang, jangan ada di gelap. Keluar kau dari sana. Sini, terang, belajar menjadi terang. Jangan kau bergaul sama orang kegelapan. Kalau kau ada di sana harus jadi terang. Jangan kau yang jadi redup. Itu maksudnya. Ya. Nah, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi mari kita perhatikan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Begitu Bapak Ibu. Waktunya sudah singkat. Ada banyak teman kita yang keadaannya sudah gawat. Tapi kalau ia ada di dalam Tuhan, ya udah kita tenang. Ya mungkin dia mesti pulang lebih dahulu. Meskipun nanti kita juga pasti menyusul. Tapi asal ada di dalam Tuhan, ya kita sudah tenang lah ya. Minimal pulangnya pasti ke surga, ke Firdaus dulu. Tapi ada banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Sebagian saudara kita, teman kita. Ini kasihan. Kita harus punya beban untuk menyelamatkan orang. Nah, bagaimana kita bisa dipandang terang dan garam dan terang kalau kita pelit? Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan? Saya bingung loh, ada orang pelayanan ya. Saya telepon jam 5 sore gitu, dia bilang, "Waduh, sorry Pak, jam kerjanya udah habis." Loh, ada ya pelayanan jam kerjanya habis? Ada loh. Saya sampai bingung. Kok saya nggak mikir ada jam kerja ya? Kok dia mikirnya jam kerja ya? Waduh, gawat nih. Yang begini nggak bisa dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan tuh tidak hitung-hitungan. Jam kerja, mau malam, mau pagi, nggak ada. Kita buka 24 jam. Kalau ada orang telepon saya tengah malam atau apa, kalau saya pas lihat, saya angkat pasti. Nggak ada jam kerja. Ada amin ya semua ya. Hidup kita itu untuk Tuhan semuanya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Mulai sekarang jangan hitung-hitungan. Jangan ngasih 1/10 aja minta dibalikin lagi. Itu logika dari mana itu? Itu satu, tidak masuk akal. Minta kok, memberi kok minta balik. Kedua, tidak alkitabiah, tidak ada ayatnya. Ketiga, tidak sesuai fakta. Tidak pernah ada pengembalian 100 kali. Kalau ada pengembalian 100 kali, nggak ada orang miskin. Orang Kristen nggak ada yang miskin. Ayo, kasih aja semua yang ada pada kita. Balik 100 kali, yes. Langsung kita pensiun dini. 100 kali.
Udahlah, berhenti main-main seperti itu. Baca Alkitab apa adanya. Lakukan. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ya. Roh Allah yang Maha Tinggi ada dalam diri kita. Jadi sekarang tugas kita adalah ikut bertanding bersama Roh Allah. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Makanya, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Mestinya begitu. Kita itu harus hidup kudus. Hidup kudus itu bukan bertapa. Bukan. Hidup kudus itu tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Yang jadi mahasiswa belajar semaksimal mungkin. Itulah persembahan yang harum bagi Tuhan. Nanti hasilnya Tuhan, aku sudah belajar maksimum Tuhan. Ini hasilku. Itu ibadah. Yang kerja yang benar, kerja keras, jujur. Sehingga bosnya lihat orang Kristen begitu ya. Itu ibadah. Yang kaya raya pakai mamonnya untuk pekerjaan Tuhan, pakai mamonnya untuk menolong banyak orang, memberkati banyak orang. Itu ibadah. Yang tidak punya uang, pakai mulut untuk memberkati banyak orang. Bagi-bagi khotbah, kan bisa cuma memforward khotbah. Kasih, bagi-bagi, sharingkan informasi yang soal kebenaran. Itu jadi berkat namanya, saluran berkat. Jangan hidup ini tidak berguna. Sudah gagal secara dunia, tidak berguna lagi bagi pekerjaan Tuhan. Kita tidak bicara soal uang loh ya. Biar kita tidak punya uang, misalnya, tetap bisa jadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berikan tenaga, pikiran, waktu, atau membagi firman. Hari ini, kalau kita khotbah online seperti ini, bisa dijangkau seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemarin pagi ada yang menghubungi saya dari Manado. Ada suatu radio. Rupanya radio itu menyiarkan khotbah-khotbah saya khusus selama ini. Saya nggak tahu. Dia minta izin, baru minta izin setelah lama sekali siarannya. Dia tawarkan blocking airtime. Pokoknya setiap tanggal sekian, setiap hari ini, tanggalnya, jam ini pasti buat pawai nanti. Saya bilang, gak usah lah pakai surat-suratan, pakai aja, gak izin juga gak apa-apa. Emangnya khotbah saya ini apa? Semuanya milik Tuhan, pakai aja udah. Saya gak suka surat-suratan, pakai perjanjian hukum, gak usah lah. Pakai kompensasi macam-macam, gak usah, pakai aja. Itu bisa sampai ke ujung bumi loh, Bu. Yang dimaksud radio, jangan berpikir radio zaman dulu. Radio itu bisa di Android. Aplikasi radio maksudnya. Siaran. Oh, mantap itu. Makanya ya, kita semua itu harus bisa dipakai Tuhan. Kita semua, siapapun kita. Ya mengerjakan di bagian kita masing-masing. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Makin seseorang bisa dipercaya, makin ditambah-tambahkan. Jangan heran. Kalau kita memberi diri, makin lama loh ditambah lagi. Karena bisa dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi yang tidak bisa dipercaya, makin lama makin diambil. Kalaupun banyak yang mengikuti, followernya banyak, cuma untuk menunjukkan, makin lama makin ngaco dia, tidak dipakai Tuhan. Kalau apa yang dikhotbahkan salah, tidak dipakai Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita mendengar firman kebenaran. Jangan itu menjadi konsumsi pikiran saja loh. Sebenarnya khotbah itu menyampaikan spirit juga. Supaya spirit kita itu sampai ditangkap bahwa hidup kita itu untuk Tuhan. Semuanya. Untuk Tuhan bukan berarti ya capek dong Pak. Loh, justru menyenangkan. Orang belum praktek sudah bilang capek. Untuk Tuhan juga bukan jadi pendeta, jadi apa saja boleh, asal menyenangkan Tuhan. Ya, hidup ini menarik.
Banyak orang tidak tahu menariknya di mana. Karena kalau hidup ini menarik, kita hidup jadi semangat. Semangat, bahagia, damai, sejahtera. Mantap, semangat. Bapak Ibu ya, ini bagaimana cara mentransfer spiritnya ya. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, atau masih ingat gak dulu waktu pacaran? Kalau orang baru pacaran, waduh semangatnya Pak. Biar di ujung bumi disamperin sama dia. Dia happy, itu wajahnya, sininya merah-merah, berbunga-bunga. Kalau dites tekanan darahnya normal. Orang yang jatuh cinta itu yang paling sehat di dunia. Pasti normal Pak. Gulanya normal, semuanya normal, sehat banget. Kalau kena virus COVID nggak mempan pasti. Imun sistemnya, kekebalan tubuhnya pasti luar biasa. Sedang jatuh cinta. Waduh, makan apa aja terasa enak. Wah. Coba bayangkan kalau keadaan itu kita alami terus. Mantep kan? Iya. Lah salah siapa? Keadaan nggak berubah sebenarnya. Salah sininya berubah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, keluar. Jangan kamu berpikir seperti orang dunia. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang dia berikan dunia. Aku ini semangat. Meskipun nggak kaya. Meskipun nggak seperti dia, hebat, sukses. Enggak. Hidupku ini menarik. Aku bahagia. Karena Tuhan besertaku. Itu sudah cukup. Kurang apa lagi? Sementara itu aku belajar keras supaya aku pintar dalam segala hal. Banyak bidang, jangan cuma satu bidang. Hidup jangan rewel, belajar terus. Ya, dalam segala hal aku mau belajar, bekerja keras, menolong orang, jadi berkat. Udah mantep. Di keluarga memberkati. Banyak orang bermasalah di dunia ini. Kenapa? Karena hidup dalam dosa. Berkeluarga aja nyeleweng, tidak setia. Nanti kalau keluarganya baik-baik tapi tidak dekat Tuhan, cari penyakit. Padahal sudah tahu loh solusinya. Hanya dekat Tuhan saja, kita itu aman. Ya, tapi orang-orang anggap itu enteng. Memang manusia itu sulit disuruh belajar. Makanya kalau Alkitab berkata gini, imanmu sebiji sesawi saja, gunung pindah. Itu figuratif, bukan gunung beneran pindah. Kalau kau punya iman, apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Dulu kamu aneh-aneh sifatnya, aku masih ingat. Tapi kok sekarang berubah ya? Wah. Coba Bapak Ibu keluar dari cara pikir kita yang lama itu. Keluar. Nanti orang di sekeliling kita, entah itu orang tua kita, entah itu pasangan hidup kita, entah itu anak kita atau teman kita akan lihat, kok dia berubah ya sekarang ya. Dulu ngomongnya ngawur loh dia itu. Dulu kasar loh dia. Kok sekarang berubah ya? Ada apa ya? Oh, rupanya sering dengerin khotbah di Mount Olive. Online. Nah kan begitu. Ini gereja menjadi berkat, sumber berkat. Kalau cuma berkat jasmani mah di mana-mana ada. Tapi kalau sumber kebenaran yang murni, nah, tidak semuanya ada. Ya. Hari ini banyak gereja kolaps, tidak bertahan. Karena tidak bisa. Satu, karena tidak bisa mengikuti perubahan. Kedua, karena apa yang dikorbankan itu bukan kebenaran. Itu hanya motivasi biasa gitu. Sehingga ketika zaman online tiba, nggak mempan disampaikan lewat jalur online kamera ini. Tapi kalau kebenaran yang murni, kebenaran firman, disampaikan itu nyampe. Spiritnya itu nembus ke jaringan komputer, nembus sampai ke rumah. Karena firman Tuhan berkuasa. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh rasakan sendiri. Apakah firman yang disampaikan itu sampai atau enggak? Kalau enggak sampai, something wrong. Tapi
Tapi kalau sampai, ya Tuhan, aku mau belajar. Begitu mestinya. Ya, oke. Sekarang ini bertobat yo. Sampai kapan sih kita tidak mau bertobat? Satu, bertobat. Bertobat itu bukan menyesal, tapi berubah. Berubah arah hidupnya. Kedua, jangan buat dosa lagi. Sudah bertobat, buat dosa lagi, bertobat lagi, terus-terusan begitu buat apa? Jangan buat dosa lagi. Ketiga, belajar firman yang benar. Sebab itulah yang bisa merubah mindset kita. Sebab itulah yang bisa mengubah bagaimana kita berkebiasaan hidup. Ya. Yang ketiga, yang keempat, belajar berinteraksi dengan sesama menjadi berkat. Jangan cuma teori di sini. Harus nyata. Sebab iman itu, sebab setiap orang diselamatkan bukan hanya karena iman, tetapi juga karena perbuatan. Banyak orang nggak suka kalau baca Alkitab, padahal itu ayat firman Tuhan. Ada teologi tertentu, gereja tertentu yang nggak suka tuh ayat-ayat begitu. Padahal ini firman Tuhan. Aneh bukan? Memang aneh. Kau memang aneh. Orang-orang yang tidak mau Alkitab ini. Gitu aja ngomongnya. Coba kita baca Yakobus. Ada orang berani menolak kitab Yakobus loh. Aneh nggak? Aduh, kalau orang berani menolak ya capek deh. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Itu iman yang mati. Ya, itu adalah iman yang mati. Buat apa? Tidak ada artinya sama sekali iman seperti itu. Banyak orang imannya seperti itu, asal mengaku dengan mulut percaya maka selamat. Kok bisa begitu ya? Itu aneh loh. Itu aneh. Mengaku dengan mulut kok selamat. Ya, nggak ada yang begitu. Di Alkitab itu justru semuanya ditekankan perbuatan. Iman itu juga ditunjukkan lewat perbuatan, bukan lewat diem-diem begitu. Bukan. Bukan. Iman itu perbuatan. Keselamatan bukan karena perbuatan. Ya, benar. Tapi iman tanpa perbuatan juga tidak selamat. Begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan. Kita ini mau cari apa sih sebenarnya? Hidup ini mau mencari apa sih sebenarnya? Coba dievaluasi ulang. Tujuan hidup ini untuk apa? Apakah supaya aku menikmati dunia ini? Supaya aku kaya? Atau apa? Hidup ini untuk apa? Jawaban itu akan mengarahkan kita ke bagaimana kita hidup. Banyak orang hidupnya diarahkan ke hal-hal yang sia-sia. Sehingga kita pengkhotbah itu kan ngomongnya sia-sia terus ya. Tapi diakhiri dengan kesimpulan tidak sia-sia. Sebab kita harus datang kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita tidak sia-sia. Seluruh hidup kita kaya, berkuasa, sukses, keluarga besar, sehat, kaya raya semua. Gelarnya panjang. Semua itu sia-sia. Jika, ada jikanya. Sia-sia jika tidak mengenal Tuhan. Tapi menjadi hebat kalau dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, makanya mulai sekarang mari kita maksimalkan semua bagi Tuhan saja. Kalau enggak sia-sia hidup kita. Hidup kita ini tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi setiap saat manusia bisa mati. Ada seorang yang tiba-tiba kolaps baru-baru ini. Tiba-tiba dia pingsan. Pas dia bangun, lagi di rumah sakit, di ICU, lagi ditangani banyak dokter. Panik dia. Wah, dia berontak, padahal banyak selang. Waduh, disuntik langsung supaya tidur. Panik dia, bangun-bangun ada di ICU.
Kalau cuma di ICU masih nggak masalah. Bangun-bangun ada di neraka. Aduh, salahku apa Tuhan? Salahnya apa lagi? Waktu hidup kamu nggak melakukan kehendakku. Banyak orang nggak mau mengantisipasi. Kita harus takut selama kita hidup. Bukan ketakutan, bukan. Takut berbuat dosa. Takut tidak memuaskan hati Tuhan. Itu aja. Makanya kita hidup bagi Tuhan itu bukan aneh-aneh. Banyak orang itu takut kalau disuruh hidup bagi Tuhan. Seolah-olah mau jadi pendeta, full timer. Nanti aku nggak punya duit. Gitu pikirannya. Hidup bagi Tuhan itu semuanya ini juga hidup bagi Tuhan. Asal dipersembahkan bagi Tuhan. Jadilah terang. Dunia ini sudah gelap, Bapak Ibu. Makin hari makin gelap. Kita harus makin hari makin terang. Ya, amin ya. Kalau baca Alkitab itu harus sampai lengkap. Pesan seperti ini bukan dikarang-karang. Pesan seperti ini adalah pesan dari surga. Tujuannya cuma satu, supaya kita semua nanti bertemu di surga. Supaya hidup kita ini sejak sekarang sudah berkualitas. Jangan hidup di bumi tidak berkualitas, mati tidak masuk surga. Waduh, konyol sekali tuh. Hidup di bumi ini berkualitas di pemandangan Tuhan, baru masuk surga. Baru itu keselamatan yang lengkap. Banyak orang mikirnya keselamatan itu janji ke surga. Enggak. Kalau kau tidak berkualitas di hadapan Tuhan, ditolak Tuhan. Ya. Jadi bicara soal hidup kekal bukan cuma panjangnya hidup, tapi juga kualitas hidup. Hidup yang berkualitas itu nomor satu. Kualitas menurut Tuhan ya. Banyak orang hidupnya tidak berkualitas. Pagi ini saya mau ingatkan kita semua agar kita selalu berusaha hidup berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan tinggal di dalam zona nyaman kita. Ayo kita belajar sesuatu yang baru terus setiap hari. Sebab berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Manusianya yang suka mempunyai mental block. Jangan hidup dalam kegelapan. Jangan hidup dalam pikiran sendiri. Ada banyak kebenaran yang belum diambil dari Alkitab. Ayo belajar yang benar. Amin ya. Oke. Amin. Saya percaya firman yang ditabur akan berdampak luar biasa dalam setiap kita yang mendengar dan mengerti. Alkitab memakai bahasa hidup. Orang yang mengerti firman akan berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Yang berbahagia adalah orang yang mengerti. Yang diberkati adalah orang yang mengerti dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Secara khusus saya ingin berdoa untuk Mount Olive Family Tuhan. Kau berkati gembala sidang di tempat ini, Ibu Susana. Kau berkati seluruh keluarga besarnya. Kau berkati seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, WL, pemusik, juga seluruh aktivis yang melayani dalam seluruh bidang pelayanan, juga semua jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati secara khusus dalam situasi pandemi seperti ini. Mohon berkat-Mu turun, perlindungan-Mu turun. Biarlah setiap kami memiliki imun sistem, kekebalan tubuh yang luar biasa, sehingga meskipun virus COVID bisa nempel tapi tidak mempan. Tuhan, ajari kami banyak kebenaran agar kami boleh hidup sehat, umur panjang, memperbaiki diri, hidup tak bercacat, tak bercelah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita semua diberkati ya saudara. Saudara-saudara yang di rumah semua juga diberkati. Kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biar hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Agar supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Dan akhirnya kalau kita meninggalkan dunia ini, kita layak di hadapan Tuhan. Kalau hari Senin yang lalu, seorang kekasih kita, Ibu Aswi, sudah mendahului kita dan sudah dikebumikan hari Selasa yang lalu. Sebagai contoh bahwa hidup ini terbatas di dunia ini. Satu kali tadi Pak Wingnya sudah bilang, lambat atau cepat kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang mau kan di dunia terus, ada yang mau enggak di dunia terus. Sebab dunia ini satu kali akan musnah, akan menjadi lautan api yang menyala-nyala. Tetapi orang yang hidupnya berkualitas, yang sungguh mengasihi Tuhan, maka satu kali kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan di kerajaannya yang abadi, bersama dengan Bapa yang kita kasihi. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Wignyo Tanto yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Tetap kami berdoa untuk jemaat-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam hidup mereka. Pemeliharaan yang sempurna secara jasmani terlebih secara rohani. Dan kuatkan untuk keluarga Ciaswi yang Kau sudah panggil pulang, supaya mereka juga mengerti betapa fananya hidup kami di dunia ini. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa, hamba mohonkan biar Engkau sendiri yang menurunkan berkat-Mu, berkat yang dari Allah Bapa itu, anugerah yang besar itu. Demikian juga kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan kuasa Roh Kudus selalu nyata dan limpah kepada saudara-saudara semua, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua berkata amin. Tuhan memberkati.